semuanya ikut dengan pembicaraan terdahulu dari mulia Profesor Mursi kepada yang di Fauzan Al-Fatihah dan mulia Nanda dari Busairi Aziz. Alhamdulillah kita semua sudah diberikan bimbingan dari Syekh Mursi melalui lisan para kiai, khususnya para wakil hakim dan kiai, para kiai semua yang hadir, baik kita menakib yang dilakukan ya setiap malam Senin, begitu juga malam Sabtu, bimbingan mulia bagi Yusuf Bajiri, para mubalikin, wali-wali, dan apa semua. Sudah banyak sekali lagi kita ingin sampaikan, mudah-mudahan kita tambah ilmu, tambah amal, tambah akhlak, tambah rasa apa? Rasa ya dekat kepada Allah, rasa zikir itu nikmat, zikir itu zikir itu nikmat, jadi dirasakan, tapi bukan tujuan. Nikmatnya bukan tujuan, tujuannya adalah ridho Allah. Kalau mau zikir nikmat, waktu zikir nikmat, pulang zikir daripada mau zikir biasanya baru kemarin udah zikir lagi, itu baru laki-laki lama banget gitu, pulang zikir lu mulu nih zikir. Nah itu namanya nggak nikmat, belum nikmat, maka kita bahagia. Inilah yang kita minta setiap sholat, baca surah Al-Fatihah. Setelah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta, jadi siratal, jadi jalan orang yang kau telah beri nikmat. Nikmatnya apa? Sebelum belajar toriko ya itu kan baca. Nikmat pikiran kita duit aja, atau rumah, atau kendaraan, atau nikmat yang dimaksud yang kita minta seperti yang diberikan tahu ya disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, itu adalah nikmat zikir. Nikmat coba zikir yang bawa nikmat, zikir yang gimana? Boleh dengar apa dari Syekh Mursi? Kalau boleh sendiri sekali-sekali nikmat, sekali-sekali, tapi berkali-kali enggak. Buktinya baca Quran lagi mood mantap, begitu gagal mood ya amat. Kalau baca Quran begitu juga ada tiga lain Allah, itu juga tiga lain Allah, tapi nikmatnya dengan tilaknya sangat banyak tidak, karena memang zikirnya jarang-jarang. Paling kalau ada yang meninggal tidak salah, itu juga kalau yang meninggal itu namanya transfer. Kalau zikir toriko setiap habis sholat ini namanya nabung. Yang bagus apa? Transfer apa nabung? Nabung. Kalau ada yang mau transfer jadi sudah banyak tabungan. Tapi kalau nggak nabung, tahu-tahu mau transfer gimana? Kebanyakan gimana orang maunya? Kebanyakan. Makanya kalau zikir orang meninggal banyak yang hadir. Tapi kalau zikir seperti ini manakib atau habis sholat yang ngamalin sedih. Kenapa begitu? Ya. Nabung, takut nabung. Ya. Dan kalau manakib mah kalau pakai berkah. Benar tidak? Ya kita udah makan pakai berkat juga. Kalau habis orang meninggal itu nggak berkat, apalagi sekarang nggak boleh makan di tempat, kita disuruh pulang buru-buru. Kenapa? Jadi yang bagus nabungnya. Paham? Kenapa orang pada kurang? Bukan hanya berkah,
Karena kalau zikir yang habis sholat ini belajar pada siang musik banyak PR. Banyak PR. Kalau yang PR anak STK, anak SD di mana? Ngambek mulu. Banyakan PR. Coba lihat kan banyak PR. Bagi orang yang cerdas banyak PR itu jadi kita senang. Tapi bagi yang bodoh memang puyeng. Aslinya ngisi PR bukannya dia, tapi ibunya. Ibunya nggak bisa juga, udah marah-marah. Betul tidak? Yang begitu sekarang zaman belajar di rumah, ya pakai online. Tapi online itu kayak nggak habis-habis ini, ya. Karena memang banyak yang doain, ya. Banyak yang doain, COVID-nya banyak yang doain. Ya, banyak yang doain, banyak yang dapat rezeki dari COVID. Ya, memang itulah masing-masing doa. Kan diterima. Setan aja berdoa diterima. Kok ada setan berdoa? Karena waktu Nabi Adam diturunkan, bagaimana pernah saya baca, dari surga ke bumi, iblis itu berdoa, ya Allah, Kau telah jadikan aku dengan Adam ini sebagai permusuhan. Kalau Kau tidak tolong, maka aku pasti kalah. Walaupun kejadiannya sudah menang. Kenapa sudah menang? Karena Nabi Adam di surga bisa keluar dari surga. Itu udah menang, tapi minta menang lagi. Kata iblis itu pernah ngomong, ya, Adam aja, Nabi, Rasul, kakeknya manusia, kena aku goda, gimana anak-anaknya? Terus sampai kayak gitu belum? Ya, makanya sampai iblis itu, iblis, ya, bahwa aku menerima taubat hambaku semasa ruhnya belum sampai tenggorokan. Ya, inilah makanya, ya, tetap iblis itu berdoa kepada Allah. Diberi apa? Setiap anak manusia lahir diberikan anak iblis lahir 10, anak manusia 1, anak iblis udah gitu nggak mati-mati. Karena matinya iblis itu nanti ada kuburannya. Kalau sudah terakhir rame-rame, ya. Akhirnya minta lagi Robi sini, ya Allah tambah lagi itu. Minta lagi dikasih oleh Allah. Apa? Aku izinkan kamu, ya, beredar di peredaran darah anak manusia. Jadi ini main perosotan, ya, setiap saat di darah kita ikuti peredaran darah. Hanya masalahnya itu apakah di dalam badan kita, namanya di darah, ya di dalam, atau di luar, tapi moncongnya di dalam. Kayak nyamuk di badan kita, nyamuk masuk enggak, tapi moncong. Jadi iblis juga begitu kan. Jadi moncong yang masuk, ada yang bilang masuk semua karena disebut boleh beredar, berjalan di peredaran darah. Sudah dikasih oleh Allah, masih minta lagi sampai 3 kali. Rabbi zidni, Allah tambah lagi. Akhirnya apa ditambah oleh Allah? Anitasa kinun bikol bini Adam. Boleh kamu tinggal di hati anak manusia. Anak manusia yang mana? Pasti yang tidak zikir kepada Allah. Jadi ada setan boleh diizin kalau tinggal punya base camp di hati manusia. Kalau hati manusia yang jadi base camp itu namanya kerajaan manusia, yaitu hati sebagai raja dalam anggota diserahin sama diserahin musuh. Setan musuh nggak? Kalau tidak diisi hati ini dengan zikir, jadi yang isi, jadi namanya apa? Kerajaan ini diserahin sama hanya setan, diserahin sama musuh. Kerajaan. Karena kita itu disebutnya tidak punya kerajaan, tapi yang dimaksud kerajaan oleh Allah ahli zikir adalah hati kita. Itulah yang diantaranya para ulama ahli zikir mengartikan doa ayat yang kita baca setiap sholat tahajud. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Katakanlah ya Allah hai Tuhanku, ya,
raja di raja, engkau memberikan kerajaan kepada orang yang kau kehendaki dan kau mencabut dari orang yang kau kehendaki. Yang mau itu kerajaan apa? Kalau menurut kita umum itu jadi presiden atau jadi menteri atau jadi gubernur atau jadi wali kota atau bupati. Tapi ulama zikir bukan, adalah ma'rifat. Engkau memberikan ma'rifat kepada orang yang kau cintai, yang kau suka, dan engkau mencabut ma'rifat itu kepada orang yang kau suka juga. Jadi kita sudah diberikan ma'rifat itu. Inilah kerajaan. Kerajaan itu. Ma'rifat. Inilah makna daripada al-mulk. Rajanya di dalam anggota kita. Jadi inilah makanya bersama Allah, bersama Malika, bersama Raja di Raja. Mana Raja duit? Ya, inilah yang dimaksud mulka kerajaan. Ya. Jadi yang punya ini kenapa? Karena selalu bersama Raja di Raja. Hati kita bersama Allah. Oh. Hati bersama Allah digambarkan seperti ikan ada di air. Di mana ikan ada di air? Hidup, ya, tenang. Ikan di air tenang. Tapi kalau ikan tidak di air gimana? Ya, mati. Makanya hati ini seperti ikan di dalam air. Itulah makanya hati selalu bersama Allah, jadi hidup. Makanya ini selalu hidup setiap saat. Inilah kerajaan, kekuasaan. Ya. Ini setan diberikan oleh Allah. Iblis itu doa dimakbul. Iblis aja doanya dimakbul. Makanya kita juga manusia doanya dimakbul. Tapi ada syaratnya. Apa syarat makbulnya ibadah? Wasaratul qabul khusyu'ul qalbi wa huduru. Syarat makbul ibadah adalah khusyuk dan hadir hati. Ini dia. Jadi bukannya doa makbul kita dikasih, tapi syarat makbul. Karena banyak ikhwan telepon saya SMS, Pak Kiai mungkin banyak dikasih doa makbul dari zaman Abah Anom, dari zaman Abah Aus. Tidak ada yang dikasih sama, zikir jahat, zikir hoax. Kita semua tidak dikasih doa makbul, tapi yang dikasih syarat. Makanya ini syarat makbul. Kenapa? Itulah syarat makbul adalah hati selalu ingat Allah. Makanya waktu doa juga ingat. Kalau doa ingatnya apa? Aja kita. Tapi lupa sama Allah. Itulah disebut kita itu memang belum benar. Makanya waktu doa zikir hobi, waktu sholat zikir hobi, tadi waktu apa saja zikir hobi. Doa diterima. Nabi Adam juga begitu, berdoa juga. Kalau iblis diterima doanya. Jangan kau takdirkan aku dengan iblis, kalau engkau tidak, ya berikan aku kemenangan, aku tidak bisa menang. Pasti kalah. Akhirnya diberikan oleh Nabi Adam apa? Setiap anak manusia lahir ada 2 malaikat yang menjaga. Itu namanya malaikat Hafazoh. Malaikat Hafazoh namanya. Itu ada di kiri kanan kita. Ini kita biasanya terkenalnya 2. Di dalam kitab yang lain, ya, kitabnya tipis, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani, ya, yaitu adalah menerangkan di antaranya bahwa malaikat yang ada dalam diri manusia bukan hanya 2, tapi disebut sampai 20. Namanya kitab Qatrul Wais. Kitabnya hanya seorang. Jadi di sana disebutnya ada 20. Tapi umumnya 2. Tapi karena dari sini disebutkan 2, sekitar lahiran 2. Malaikat Hafazoh. Malaikat Hafazoh ini ya pernah saya tanya sama Abah bahwa jin ada gurunya, malaikat ada gurunya, ya. Apa manusia ada gurunya, malaikat ada gurunya, jin juga ada. Aku adalah guru semuanya. Belum disayangkan kalau malaikat sudah masing-masing zikirnya. Itu kalau yang ditalkin jadi murid dari sekian murid itu yang mana malaikatnya? Maka apa? Pernah menerangkan kami dari Abah Anom, malaikat yang ditalkin yaitu malaikat Hafazoh 2 ini. Jadi kalau orangnya ditalkin, malaikatnya juga ikut ditalkin. Kalau malaikat zikir yang ditalkin dari Syekh Mursyid bukan pahalanya untuk malaikat, tapi untuk yang
punya. Makanya kalau kita meninggalkan zikir malu sama malaikatnya. Malu sama malaikatnya. Malaikatnya doain tapi didoain apa? Ya tidur. Atau yang didoain kayak ban kempes atau balon bolong. Balon gimana yang tiup? Lewat. Jadi didoain oleh malaikat tapi yang didoainnya bolong. Ya. Nah, makanya kita setiap anak manusia lahir 2. Anak iblis berapa kali yang setan? 10. Jadi banyak kan? Makanya orang yang zikir dengan yang tidak zikir banyakannya. Kenapa? Karena ngikuti yang 10. Itu mah buat hibur kita yang terlalu kesel. Kadang-kadang ngajak orang malah lu ngajak gua kayak bukan terus bukan lu. Udah jadi kesel. Kalau juga terus entah kita bukan ustaz dikata gitu ya. Jadi tidak usah karena memang sudah dari sononya. Malaikatnya hanya 2, jadi iblisnya setannya ada 10. Akhirnya Nabi Adam minta lagi Rabbi zidni Allah tambahkan. Apa ditambahkan oleh Allah? Wahai Adam, setiap anak cucu kamu berbuat baik, ya, dia itu dibalas 1 kebaikan dengan 10. 1 kebaikan jadi 10 dibalas. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang masih tekor juga. Udah 1 dibalas 10 masih tak? Coba saja kita hitung zikir saja. Sekarang 24 jam kira-kira kita zikir berapa jam? Ada setengahnya. Zikir hobi aja. Maka 1/4-nya. Ini belum berani kalau 6 jam sehari. Di 3 jam. 3 jam. Ada 3 jam. Kalau lagi makin kayaknya oke ya. Ya. Kalau lagi makin kayaknya oke. Tapi kalau nggak lagi makin gimana? Kayaknya tepar. Ini hitung coba. Ya, kalau dibalas ya 1/10. Jadi ini kalau nggak malaki kira-kira berapa jam? Tuh, kita bilang dikurangin lagi. Bisa sejam setengah juga belum tentu. Bisa 1 jam. Tuh, kalau 1 jam dibalas 10 baru 10 jam. Kalau umpama gitu hitungannya. Ya, sedangkan tadi 20 masih tekor juga. Padahal udah 1 kali 10. Masa kita memang kita kebangetan banget ya. Bukannya kita sering ketemu Ikhwan. Jadi kalau ketemu Ikhwan latihan hobi. Mulutnya ngobrol tapi hatinya hobi latihan. Ya. Udah kumpul sama Ikhwan yang ngomongin apa? Dia mau ngomongin kode licin, tidak licin. Jadi yang dia ngomongin hanya zikir atau ngomongin di sono Jakarta. Jadi maka ada kalau kita belum ada. Apa nggak ada yang beda? Tapi Nabi Adam masih minta lagi. Lebih zidni. Ya Allah tambah. Kata apa? Setan tadi mintanya sampai 3 kali. Nabi Adam juga minta apa yang diberikan oleh Allah. Akbar taubat al-abdi malaki wargil. Aku terima taubat hambaku semua. Hambaku rohnya belum sampai di tenggorokan. Makanya beruntunglah kita. Kenapa roh kita belum sampai di tenggorokan? Kita sudah target inilah diterima taubat karena taubat sebelum roh sampai di tenggorokan. Alhamdulillah. Tapi Nabi Adam disampaikan seperti itu oleh Allah. Nabi Muhammad SAW adalah yang nanya kepada Allah, ya Allah, itu jarak antara mulai taubat sampai meninggal itu paling lama berapa, paling cepat berapa? Ya, maka kata Allah 1 tahun. Jadi 1 tahun lagi masalah jauh. Akhirnya dikasih 1 bulan, hai Muhammad. Dari dia taubat sampai meninggal 1 bulan. Tapi Nabi Muhammad bilangnya kelamaan. Jadi orang ada yang ditalkin 1 bulan lalu meninggal, ada. Itu masih katanya masih kelamaan, masih bagus. Tapi kan kita nggak tahu. Kalau tahu enak ya. Kalau pada nanti bayar rekening itu, saya mau tanggal 20 berarti tanggal 29 semuanya bang, akhirnya antre.
Bahkan kepada Allah juga begitu. Ya. Akhirnya dikasih seminggu. Ya. Kata Nabi Muhammad masih kelamaan. Akhirnya apa? Sehari. Jadi kalau ada orang sehari ditangkin lalu 24 jam berikutnya meninggal masih diterima, Nabi tetap masih bilang kelamaan ya. Apa akhirnya? Saatan terakhir. Sesaat. Bahasa kita satu jam. Jadi 1 jam ditangkin lalu meninggal, masa kita masih diterima taubat. Nabi minta sampai secepatnya. Bahkan masalah kita tidak tahu. Wahai kata Abang, siapa ditakdir dikit ini lalu istiqomah paling nihil wafatnya husnul kok. Kenapa? Karena sudah husnul bidayah. Apa artinya husnul bidayah? Bagus awalnya. Jadi dia amalkan terus sampai akhirnya namanya husnul kok. Kayak dari awal bagus, irama sampai akhir bagus itu namanya husnul khotimah. Kenapa? Sudah husnul bidayah dari awalnya bagus sampai akhirnya itu yang bagus. Manusia juga begitu. Jangan husnul khotimah tapi awalnya buruk. Begitu mati mau husnul khotimah. Ibaratnya dari awal nengok. Begitu mau selesai acara baru jreng. Itulah keselin orang. Jadi kalau orang mau husnul khotimah tapi tidak mau benar dari awalnya, itu seperti itu modelnya. Ya. Makanya kita ditalkin dikir awal yang bagus, amalkan terus. Makanya dikir ini jangan terganggu oleh apa? Oleh siapa? Ya. Kata apa? Leher-leher kita. Mulut-mulut, kepala-kepala, kagak minjem sama. Jadi gitu, ya. Makanya kita alhamdulillah. Inilah. Jadi jarak dari taubat sesaat. Makanya banyak ikhwan ada yang sejam ditarik pas meninggal baru 24 jam. Tidak termasuk bahagia. Memang enak sekarang mah bahkan ada talqin berarti udah meninggal masih bisa ditalqin melalui talqin badal. Tapi kalau ada keluarganya yang ikhwan, kalau nggak ada siapa yang mau badalin? Betul. Kalau masih saudara aja keluarganya, nanti aja lah. Daripada ini ngeselin mulu, ini biar kelamaan dikit. Jangan kesian. Alamnya sudah beda. Kalau bisa dibadalkan badal. Makanya ini ya talqin badal sangat manfaat. Itulah kedermawanan Syekh Mursi melalui kita untuk keluarga kita. Jadi kalau kita membadalkan keluarga kita, itu adalah kedermawanan kita juga. Selain kedermawanan Syekh Mursi, keluarga kita yang sudah meninggal. Bukan hanya keluarga, boleh teman, sahabat. Teman kita mungkin kata apa? Hanya satu. Jangan diborongin. Jadi diborongin semua. Jadi satu-satu. Sekarang apa? Mengingat seperti apa? Ya badal haji dan badal umroh sekali. Inilah makanya kita bukan umroh sekali. Inilah makanya kita bukan perlu itu perlu anak ngomongin ompong kayak saya jadi perlu. Ya perlu itu perlu atau ya perlu itu. Jadi kita makanya di soal Allah itu perlu atau ya perlu itu. Jadi kita makanya habis doa, habis zikir jangan doa. Tapi doa kita itu doa Abah saja yang diberikan oleh Abah. Dulu Abah sampai balik udah asal goyang yang diberikan oleh Abah. Dulu Abah sampai balik udah asal goyang. Jadi selesai ya doanya. Jadi tidak banyak ya doa. Kita ikut begitu sekarang tambah doa jadi diberikan oleh Syekh Mursi. Kalau dulu saya sering nambahin doa macam-macam. Ya salah. Tapi kata apa? Yang dari Abah Anom juga sudah doa cukup. Kenapa? Khususnya aksol goyang. Apa itu aksol goyang? Ya, jadi aksol itu hasil paling jauh, paling tinggi, penghabisan yang paling tinggi. Apa itu? Ini dia makrifat. Tujuan paling akhir di dalam hidup orang yang dekat kepada Allah adalah makrifat. Makanya disebut paling akhir, padahal juga paling awal. Karena di dalam kitab tauhid disebutnya awwaluddin ma'rifatullah.
Awal wajibin al insani disebut ma'rifatul ilah. Apa berarti apa ma'rifat duluan? Makanya talqin zikir itu yang bagus sejak balik. Ya, kata mau sekarang mulai balik sama. Bagaimana yang baru mau balik kan kalau SMP kelas 1 itu kalau wanita sudah 8 bulan dibalik. Kalau laki-laki kan belum. Bagaimana laki-lakinya? Kata Allah talqin sekalian. Jadi dia sudah dapat modal untuk menjaga diri. Jadi ya, inilah makanya bahagia ya kita ya para bapak ibu karena ya santri Suryalaya awal sinarasa jadi ditalkin sejak SMP atau sanawiyah ya itu jaga arah sudah kita di ya setelah Rahman ya kata Allah anak SMP sudah boleh ditalkin. Inilah bahagia. Kenapa? Jangan nungguin awal tadi di antara terakhir. Jadi jangan nungguin yang terakhir. Tadi yang terakhir adalah sesaat. Jangan. Kenapa? Mulai kita dapat itu nanti nikmat ya dari Allah kita raih. Itulah yang disebut nikmat. Ya. Hadisnya banyak sekali. Ya. Ma'an amallahu ala abdi ni'matan a'zama min an yulhimahu zikra. Tidaklah Allah sudah memberikan nikmat kepada seorang hamba, nikmat yang paling gede, yang paling besar daripada mengilhamkan kemauan untuk mau berzikir. Jadi kita mau berzikir ada ilham, petunjuk. Jadi kalau Rasul disebut mukjizat. Ya. Kalau wali disebut karomat. Kalau kita disebutnya bahasanya ma'onah. Itu bagian dari ma'onah. Artinya apa? Karomah juga. Betul? Tunjuk. Dapat ilham. Mau berzikir. Si berokok, apa sih berokok? Mau berzikir kepada Allah. Ya, yang hina mau bersama yang mulia. Ya, yang hina mau bersama yang mulia. Kenapa? Makanya hati ini keras seperti batu, bahkan disebut lebih keras dari batu. Apa yang lebih keras dari batu? Besi. Besi itu disebut lebih keras dari batu. Biasanya besi ada yang 100 derajat Celcius sudah cair, sudah meleleh. Ada yang 500 belum, 1000 belum. Disebut ada yang sampai 1750 derajat Celcius lebih baru meleleh. Itulah platina. Itu saya dapati dalam salah satu tafsir Al-Jawahir. Jadi platina itu disebut besi yang paling keras. Jadi tidak cair kalau belum panasnya 175 derajat lebih plus. Hati kita juga begitu. Makanya inti ini bagaimana untuk selalu meleleh. Makanya hati berarti seperti besi. Kalau besi selalu bersama api, akhirnya besi itu apa? Meleleh. Kalau besi meleleh bisa diolah, bisa jadi mie, bisa jadi lampu, bisa jadi remote, bisa jadi HP, bisa jadi kipas angin, bisa jadi AC. Apa saja bisa jadi tiang-tiang pakai besi enggak? Aspal pakai besi, pakai, semuanya pakai. Hati kalau sudah meleleh maka nanti bermanfaat pada semua lini. Nah inilah bagaimana disebut hati selalu bersama api, bukan api tapi bersama zikir. Jadi zikir itu lebih keras dari api, lebih panas dari api. Lebih panas dari api. Buktinya api neraka tidak mau membakar ahli la ilaha illallah. Kenapa? Karena cahaya zikir ahli la ilaha illallah lebih panas dari api neraka. Api neraka itu dalam hadis diterangkan 70 kali lipat api dunia dikumpulkan baru jadi api neraka. Itu tuh. Dan yang pertama diterangkan dalam bab sirat. Apa kata neraka? Yusya mu'min qad atfa'a nuruka lahbi. Silakan melintas sebagai orang mukmin yang ahli la ilaha illallah. Cahaya zikirmu sudah memadamkan api kobaran. Inilah makanya la ilaha illallah. Nafsu itu juga disebut lebih panas dari api. Makanya nafsu ini hanya dikendalikan dengan la ilaha illallah. Dunia panas bukan karena api, tapi karena nafsu. Makanya nafsu juga dibakarnya bahasa kita dikendalikan dengan la ilaha illallah. Fir'aun tenggelam di mana? Di laut. Laut itu juga api.
Waizal biharu sujirat, apabila laut dibakar jadi nyala, jadi api. Jadi laut itu nanti jadi api neraka. Bahkan matahari, bulan juga disebut termasuk disatukan dengan laut, dijadikan neraka, bakaran api neraka. Kenapa seperti itu? Karena matahari disembah selain Allah. Jadi dimasukkan juga ke neraka. Karena dia udah nolong kita, nggak pernah absen. Coba kalau mati absen sehari aja, pernah absen. Kita dikira sama Allah absen mulu, matahari nggak pernah mereka terlalu lama. Jadilah kamu seperti matahari. Artinya apa? Kalau siang zikir, kalau tidak jadilah seperti bulan. Kalau malam zikir. Ya. Atau jadi seperti bintang. Bahkan kalau bintang itu apa? Siang kelihatan, malam juga itu bintang. Makanya apa itu dari abangan disebut apa? Ausmah, bentang, bintang. Kalau Kiai Sukawari disebut banteng. Gimana banteng? Kalau ada orang mati-mati dengan zikir seluruh. Kenapa? Beliau ahli tafsir. Beliau itu 12 tahun di Mekah, hobinya baca kitab tafsir. Makanya begitu masuk Toriko, ya membela Toriko luar biasa. Mungkin disebut oleh Abang, ya Kiai Sukawari itu adalah banteng. Ya, kenapa? Yang membela. Ya. Kenapa? Al-Quran hari semuanya kalau dipahami dengan baik pasti memerintahkan zikir yang banyak. Ya memang nggak ada perintah banyak dalam Al-Quran kecuali sih. Dari kata zina harus berubah zikra. Salat ada dari perintah banyak. Jadi kita puasa banyak dari perintahkannya hanya ayamam maksudah. Tapi kalau zikir beberapa ayat pakai zikron. Apa sih ikram kasiran? Bukan yang disyaratkan. Ini yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, az-zikrul kasir alatan sabu abadan, yang dimaksud zikir yang banyak bahwa kamu tidak lupa kepada Allah selama-lamanya. Maksud selama-lamanya apa? Kapan saja, di mana saja sedang, walaupun sedang sibuk, walaupun sedang tidak suci. Ya apa? Atau tidak suci. Ya. Alhamdulillah. Inilah kita sudah ketemu. Tinggal menjaga sampai kapan? Sampai finish. Apa finishnya? Ya, innalillah. Kalau rohnya sudah innalillahi, karena sudah kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kembalinya sekarang. Jadi ditalkin, rohnya sudah kembali, sudah pulang. Jadi kalau yang belum talkin bahasanya apa? Nah, ayam. Tapi bilang ayam. Terus ini rohnya apa? Ya keliling, apa melarikan diri, enggak rojiun, makanya rojiun ini, makanya disebutnya apa? Tawajuh artinya apa? Menghadap. Kita biasanya disebut apa? Alhamdulillah, bapak-bapak ikut bukan sekarang saling berwajah. Wajah itu artinya apa? Bertatap muka. Maka sebenarnya kepada Allah juga tawajuh ini. Kalau sudah baik dikirnya tidak ada putusnya, namanya juga wajah ambil ulangan itu. Jadi wajahnya sama Allah, bukan dengan muka, tapi dengan hati. Muka hati. Kalau sama kita muka kadang-kadang nyenengin, kadang-kadang ngeselin, kebanyakan ngeselinnya ya. Ya makanya kita alhamdulillah inilah itu. Ya, tawajuh. Ya. Baik nama tuwalu basalma wajhullah. Jadi secara umum ini diartikan sholat sunnah walaupun di kendaraan, menurut ulama fikih boleh. Ya. Kalau ulama zikir mengartikan di mana saja kamu menghadap Allah ini. Ya. Jadi tidak ada sedang kaya, ini susah, ini sehat, ini sakit, ini banyak puji, ini sedang banyak yang celak, ini lagi musafir, ini enggak kemana-mana juga. Keren nggak? Yang bekerja itu keren. Ya, nggak sama. Ya, inilah tadi kita kan. Arti yang selalu apa? Yang seperti besi ini selalu bersama Jadi Allah itu seperti api, maksudnya cahaya. Jadi cahaya itu karena banyak, jadi lebih panas dari panas. Dibilang apa? Matahari lebih panas dari api neraka saja lebih panas.
Karena Bapak neraka tidak berani membakar ahli la ilaha illallah. Qabilut tauhid dia disebutnya apa? Qabilut zambi qabilut tauhid syadidul iqab. Itu yang Allah firmankan Allah Subhanahu wa taala, qabilut zambi itu memaafkan dosa. Dosa siapa? Ahli la ilaha illallah. Qabilut zambi orang yang disuruhnya mendapatkan ampunan dari Allah yang Maha Pengampun. Siapa? Sama ahli la ilaha illallah. Syadidul iqab, Allah banyak menyiksa, sangat berat menyiksanya kepada orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kok kamu nggak disiksa orang itu dia belum? Ya kan hatinya galau. Makanya kata apa? Mengutip ucapan ya Imam Junaid al-Baghdadi, al-ghablatu asyaddu min dukhulin nar. Lupa itu disebut lebih berat, lebih parah bahasa kita dari masuk neraka. Kenapa begitu? Karena masuk neraka itu bahasa kita meninggalkan surga. Surga itu makhluk. Tapi kalau lupa meninggalkan Allah, coba kalau meninggalkan Allah, ditinggalkan Allah, mau cari Tuhan di mana lagi? Kalau cari bos, dipecat, masih banyak bos yang lain. Tapi kalau Allah, itu dulu saya memahami, masuk neraka dengan lupa sama Allah disebut lebih berat. Lupa sama Allah, kenapa? Lupa sama Allah yang punya surga. Kalau surga yaitu ada yang punya. Sekarang dikasih apa ini bisa ada yang lain. Kan punya lain tidak kebayang, masih tidak kebayang. Ini terang dalam Al-Quran. Maka kita semua bahagia, tinggal menjaga. Ya karena belum finish. Ini saja yang saya aturkan. Bagaimana? Ada yang mau belajar sedikit? Ada. Yakin bareng? Ya, yang lain niat badar. Ya kasih sayang. Semusin kepada saudara kita, teman kita, sahabat kita. Silakan Bapak yang baru ada di sebelah. Aisyah munduran Aisyah. Niat badal Bapak Ibu siapa saja kalau keluarganya sudah semua oleh teman-temannya ya tadi sudah kasih sayang Allah. Jadi inilah disebut jembaran rahmaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan amanah terdidik dari Syekh Mursi Abah Awas, terlebih dahulu mari sama-sama kita baca mukadimah yang dibaca ulama al-Tasawuf. Mari sama-sama kita baca mukadimahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahli bibutuhim arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibil nabiyil azim Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Bapak Ibu Saudara, baca di atas tidak bisa dihafal, itu hanya mukadimah. Kemudian zikir yang dibimbingkan oleh Syekh Mursid ada dua, dengan suara yang keras setiap selesai salat 5 waktu. Yang kedua zikir khofi yang hanya diingat dalam hati setiap waktu. Dan untuk mengamalkan zikir ini ada beberapa syarat. Yang pertama, waktu berzikir mempunyai wudu. Jadi habis sholat masih punya wudu. Ya, yang kedua zikirnya dengan gerak, gerakannya disebut gerakan berkah. Yang ketiga, waktu berzikir matinya merem. Jadi dari mulai la ilaha illallah sampai selesai sayyidina dan Rasul matinya merem. Tujuan zikir untuk menjaga membentengi diri kita dari bisikan setan. Karena Bapak Ibu Saudara, setan selalu membisikkan hati kita setiap saat, sebagaimana diterangkan dalam surah Al-A'raf ayat 17. Summa la'atiyannahum min bayni yadayhim wa min khalfihim wal aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Yang artinya demi Allah, setan bersembah kepada Allah serang manusia dari depan, belakang, kanan dari kirinya. Maka serangannya itu selalu membisikkan hati kita, harus dijaga, menjaganya dan memiliki la ilaha illallah. Jadi selama kita mau berzikir, kita selalu menjaga diri kita dari bisikan setan. Sebelum zikir dimulai, kita baca doa munajat. Doa munajat ini Bapak Ibu Saudara dibaca setiap mau berzikir.
baik zikir jahar begitu juga zikir hobi. Mari sama-sama kita baca ilahi antum sudi ridhoka atlubi antini mahambataka wa ma'ribataka. Zikir yang pertama perhatikanlah, ditarik dari bawah pusat ke tengah badan dan dada sampai ke atas ubun-ubun seperti melukis. Bolanya dari menunduk sampai tegak. Membalikkanlah, ditarik dari bawah pusat sampai ke atas ubun-ubun untuk menutup serangan setan dari depan dan belakang. Karena pada arah ini Bapak Ibu Saudara ada 3 titik serangan setan dalam diri kita. Pertama di tengah dada, namanya latifatul akhbar. Yang kedua di tengah alis, namanya latifatul nafsi. Yang ketiga di ubun-ubun, namanya latifatul qawla bakal jasad. Jadi dengan kita bacalah untuk menutup 3 titik ini. Berlagi ke kanan, ilaha. Bila dikumpulkan 2 jari di atas susu kanan, namanya latifatul khofi, dan hanya 2 jari di atas susu kanan, namanya latifatul ruhi. Jadi dengan kita baca ilaha ke kanan untuk menutup serangan dari sebelah kanan. Ingat ilahnya di atas, haknya di bawah. Ilaha. Lagi ke kiri, ilallah. Bila dikumpulkan 2 jari di atas susu kiri, namanya latifatul sirri, dan nama Allah dihunjam 2 jari di atas susu kiri, namanya latifatul qalbi. Jadi dengan kita baca ilallah ke arah kiri untuk menutup serangan dari sebelah kiri. Jadi setiap kali kita zikir la ilaha illallah untuk menutup semua serangan setan, serangan depan belakang 3 titik ditutup dengan la. Sebelah kanan 2 titik ilaha, sebelah kiri 2 titik ilallah. Pastikan setiap zikir la ilaha illallah gerakan terakhir ke arah kiri, jangan tarik ke kanan. Dan 1 nafas 1 la ilaha illallah, tidak usah diwasol. Artinya nafas kita jadi keluar masuknya bersama la ilaha illallah. Bila nanti sehari kita zikir 1000, jadi ada 1000 nafas kita keluar masuk bersama la ilaha illallah. Bila kita amalkan dengan istiqomah, maka nafas kita yang terakhir akan keluar bersama la ilaha illallah. Mari Bapak Ibu Saudara kita praktekkan. Posisi nunduk, otaknya merem, suara mengikuti saya, gerakan seperti saya sampaikan tadi. Mari kita mulai. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Abu Alaihi Wasallam. Wa Nabi Jami'al Hajat, Nabi Jami'al Syi'at, Amin. Ta'ala darajat. Nabi sallallahu alaihi wasallam. الحياة بعد الممات إلا الذين يبينك إنما يبين الله يدل بأيديهم ومن أخذ منك سؤال نفسه ومن أوفى بما عهد لنفسه يؤتيه أجرا عظيما. اللهم بعثنا بذلك اليوم ورثنا بها وأبدلنا عليها الجنة إنك لمن آمين. على النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي له في بيته المعين كل شيء إمام الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم نعيش سنة مالية نكشف ديما سنين يجمع فرقه سنة سلطان أولياء سمعنا بقول الجلال من سلطان سلطان سنجرين المقدار خطب بقول سنجسير واسجل سنطان كريسا مسلماني سلسا وسقوا ونمو أصل وعنهم كرسا سلمون سورين قروا إيمان لسنسلتهم والآخرين عنهم كل شيء النار لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu Saudara, zikir la ilaha illallah diamalkannya setiap selesai salat 5 waktu paling sedikit 165. Bukan dibatasi dengan sedikit, lebih banyak lebih bagus. Khususnya kalau banyak hajat, kita harus zikir yang banyak. Dan semakin banyak kita berzikir juga semakin nikmat, karena itu nikmat sudah disampaikan dan hati kita juga benar-benar dipermudah oleh Allah. Dan kalau sedang sibuk Bapak Ibu Saudara, boleh zikir juga 3 kali saja.
Tapi kalau sedang sibuk, kalau tidak sibuk jangan, karena kalau kita zikir 3 disebabkan sibuk nanti waktu senggangnya malam atau pagi harinya diperbanyak atau dipodok. Maksudnya untuk selalu menjaga kesehatan rohani kita. Sehari semalam zikir kita ini jangan kurang dari 165 kali 5. 5 itu maksudnya sholat 5 waktu 165 ibarat obat dari dokter itu dosis. Kalau obat dari dokter sehari 3 tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, kalau lebih boleh. Tapi kalau zikir 165 tidak boleh kurang, lebih banyak lebih bagus. Berapa lebih banyaknya? Boleh 5 kali lipat, 10 kali lipat. Khususnya waktu kita ya tahajud, jadi ya sampai subuh, misalnya di samsu zikir sampai subuh. Itulah zikir yang pertama. Zikir yang kedua itu zikir khafi yang hanya suara hati, jeritan hati. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 205 wasdul berarti nafsikan. Dikatakan pada di dalam hati. Jadi hanya suara hati, jangan ada huruf yang ada suara, jangan dibuat pada siapa-siapa. Ini hanya hubungan kita kepada Allah. Kapan zikir ini diamalkannya disebut oleh Allah bil qudu ila asar pagi petang. Pagi petang itu maksudnya saudara pagi dari jam 00 sampai jam 12, petang dari jam 12 sampai jam 24. Artinya pas sore pagi siang malam, kapan saja di mana saja sedang apa saja tidak ada opnya. Karena kalau ibadah yang lain semuanya sewaktu-waktu, termasuk sholat itu sewaktu-waktu, saum, zakat, infak, haji, umrah sewaktu-waktu. Tapi kalau zikir ini setiap waktu, karena kalau sholat, maksudnya semuanya yang lain dilakukan oleh anggota badan. Kalau zikir hobi ini khusus oleh hati. Jadi ini disebut ya tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Jadi kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Apabila saya ingat Allah, itulah ciri-ciri orang dekat kepada Allah. Karena orang dekat kepada Allah, menurut Allah berzikir bukan dengan jarak sentimeter, milimeter atau kilometer, hati selalu ingat Allah. Dan zikir ini setelah sholat disebut tawajuh. Kalau kita ini konsentrasi menghadapkan hati kepada Allah pada beberapa saat dengan posisi kepala yang menundukkan kaki yang terakhir tadi Bapak Ibu Saudara. Kalau diketuk dua jari di masuk kiri, kita namanya kalbu kita. Nah itu diri kita yang sesungguhnya. Makanya kepalanya menunduk waktu tahu kemari. Tidak yang lain. Jadi yang lain ini hanya casing, hanya cangkang. Sekarang kita namanya kelompongan. Jadi kalau ini hanya ruh kita. Makanya ini tidak boleh lupa kepada Allah kapan saja, di mana saja, apa saja. Jadi kalau sedang lupa, disebut sedang lari dari Allah. Kalau kita mulai tundukkan kepala dada kiri, dagunya nempel ke dada kiri, matanya merem, bibirnya rapat, giginya rapat, lidahnya dilipat ke langit-langit, jadikan dalam hati saja, jangan bersuara. Inilah yang selalu dijadikan hanya isu mudah, nama Allah yang mulia. Allahu Allah, Allahu Allah. Inilah yang dijadikan selalu dua nama Allah di tengahnya ada hu. Hu-nya jangan dihilangkan Bapak Ibu Saudara, ini kandung asma. Karena kandung asma nama Allah yang lain semuanya terkandung disimpan di dalamnya. Baik nama Allah yang sunnah rusulan atau nama Allah yang 4000 sesuai dalam tafsir surat Yasin. Terus sedang diri, sedang duduk, sedang berbaring, sedang jalan, sedang sibuk bekerja. Allahu Allah, Allahu Allah. Sedang ibadah tadi luar ibadah, apapun ibadahnya Bapak Ibu Saudara, inilah khusyuknya ibadah. Khusyuk bukan menangis, khusyuk bukan menerjemah. Khusyuk adalah hati selalu ingat Allah. Ini disebut khusyuk qalbu. Kita yang diterangkan dalam surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrina. Apakah bagi orang beriman itu adalah Islam, ingat kepada Allah. Allah. Baik sedang sholat, saum, zakat, infak, haji, itu sedang di toilet sekalipun tidak apa-apa. Karena dalam hati sedang tidak punya wudu, kamu ibu sedang datang bulan atau punya hadas besar Bapak Ibu Saudara, tidak apa-apa. Karena dalam hati dan karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Allahu Allah. Terus yang berhenti. Badan kita ada di bumi, muka kita menghadap makhluk, menghadap manusia, menghadap kemana saja. Tapi hati kita selalu menghadap Allah, selalu ingat Allah, selalu bersama Allah. Karena Allah berfirman, hadis kursi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku selalu bersama hambaku di kamu sedang ingat aku. Makanya zikir istilahnya tenang sebagaimana yang firmankan. Karena zikir dari tatmainul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir hati ini menjadi tenang hanya dengan berzikir. Kenapa? Karena bersama Allah, orang bersama orang tua senang tenang, bersama bos senang tenang, bersama biku senang tenang, apalagi bersama Allah yang punya segala-galanya. Allahu Allah, Allahu Allah. Sampai kapan zikir ini? Sampai akhir hayat kita, sampai habis waktu kita nafas kita. Ini yang disebut kembali pasti bisa mengamalkan. Kenapa? Ya, karena masih segar, masih jaga, ya. Iklan sudah sekarang diajarkan, itu tidak salah, tapi kebanyakan mudah-mudahan dan tidak bisa yang mengikuti bahkan mengamalkan apalagi Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Sudah, Bapak Ibu Saudara, mata dibuka.
Tapi hatinya mulai saat itu berzikir, pandai di ujung jari, ganti tasbih. Karena kalau kita bawa tasbih terus sedang jalan, naik motor, naik mobil sedang kerja tidak umum. Tapi ujung jari dikutik nggak itu, kanan kutik, ada di lutut. Sedang naik motor, tidak zikir, tidak enak. Itulah Bapak Ibu Saudara di dalam oleh Syekh Mursyid, ya Abbas, dulu Abah minjam mulut saya sebagai wakil. Jadi ibarat pohon ini sudah ditanam di pupuk dan disiram setelah berbuah. Walau dari pohon sudah jelas, kalau zikir apa? Tadi saya sudah sampaikan di antaranya ibarat kita jadi khusyuk, ibarat kita jadi ikhlas, ibarat kita jadi tenang hati dan seterusnya. Inilah tadi disampaikan alat syukur yang tidak terbatas, khususnya zikir hobi. Bagaimana Allah firmankan di Zakartani, Syakartani bila kamu ia ingat maka kamu sedang syukur kepadaku. Inilah syukur qalbu yang tidak terbatas. Ya, kapan saja di mana saja apa saja. Ya, sebelum saya akhiri saya ngecek saja Bapak Ibu Saudara yang baru, ya coba baru ini rahat, ya tadi doa kita kepada Allah. Jangan dikasih tahu orang yang minta. Kalau ada orang yang minta jadi dia ajak takdir. Ya, oleh semua sih yang inilah kita dilatih menjadi ahli zikir, menjadi orang yang tadi tujuan dekat kepada Allah. Ya. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat kita masih terus bersama Allah, kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, dari dunia sampai akhirat bersama ahli la ilaha illallah. Sekian, ya, terima kasih segala perhatiannya. Mohon maaf kita kekurangan kesilapan. Mudah-mudahan masuk Ramadan 1, jadi kita sedang dapat ampunan Allah karena yang berzikir diampuni dosa kita oleh Allah. Jadi bukan hanya pertengahan Ramadan, maghfirah itu diulang, tapi setelah maghfirah itu adalah orang yang berzikir banyak, kalau bapak atau ibu-ibu, Allah sudah menyiapkan maghfirah, selalu menyiapkan maghfirah. Inilah dengan zikir banyak, tidak terbatas tadi, banyak yang dimaksud, tidak ada putusnya. Inilah zikir yang di dalam hati. Sekian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.